That's what the biggest cynics say, while the rest believe that, well, Israel has the right to self-defense, as Macron said. Self-defense against what? If every country is allowed to interpret the right to self-defense, enshrined in the UN Charter, in such a way that, well, we ourselves decide when to exercise our right and don't want to look back at the UN Charter, then this will no longer be a world order, but complete chaos. Dengan dalih self-defense atau mempertahankan diri, Israel yang didukung oleh negara sekutunya seperti Amerika dan negara-negara barat layaknya Jerman, Prancis, dan Inggris akhirnya melakukan serangan pada Iran. Iran sebagai negara yang berdaulat tentu membalasnya dong, dan balasan Iran ini benar-benar mengejutkan Israel. Saat kota-kota Israel luluh lantak dengan bangunan-bangunan yang roboh usai mendapatkan serangan dengan rudal balistik hingga hipersonik Iran. Amerika yang gak mau melihat Israel kalah pun ikut serta memasuki pertempuran dengan menyerang Iran Minggu dini hari, di mana serangan Amerika Serikat ini memicu eskalasi yang jauh lebih besar. Iran langsung bergerak menghancurkan Israel beberapa jam setelahnya, dan tak lama peringatan keras pun dikeluarkan Iran yang membuat Amerika dalam ancaman. Pemerintah Amerika Serikat pun mengeluarkan peringatan bahaya pada penduduknya, di mana kini penduduk Amerika Serikat menjadi tak aman, apalagi yang ada di Timur Tengah. Lantas, apakah ini akan jadi titik baru yang memperbesar eskalasi pertempuran di Timur Tengah? Kita telah rangkum update terbaru, mulai dari perjalanan Iran menuju Rusia, hingga kekhawatiran besar Amerika soal perang panjang yang akan memberikan kerugian besar untuk Amerika Serikat. Setelah Israel gagal mengalahkan Iran, dengan kota-kota mereka justru dihancurkan oleh serangan misil kuat dari Iran. Amerika Serikat dalam hal ini di bawah perintah Donald Trump akhirnya melakukan serangan bernama Operation Midnight Hammer. Jadi Operation Midnight Hammer ini adalah nama kode untuk operasi militer Amerika Serikat yang dilancarkan pada 21 Juni 2025. Menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran, Fordo, Natanz, dan Isfahan, dengan melibatkan lebih dari 125 pesawat militer Amerika Serikat, termasuk 7 bomber siluman B-2 Spirit yang dikawal jet-jet tempur Amerika Serikat. 14 bom Massive Ordnance Penetrator atau MOP untuk kali pertama digunakan, di mana usai serangan, Trump dan pejabat Amerika Serikat termasuk Menteri Pertahanan Pete Hegseth menyebut operasi ini sebagai keberhasilan luar biasa dan sukses spektakuler. Mereka mengklaim ketiga fasilitas nuklir Iran dihancurkan total. Trump bahkan menyebut kerusakan tersebut sebagai monumental berdasarkan citra satelit, khususnya Fordo yang tertanam dalam gunung. Meski begitu, laporan dari Iran menampik keberhasilan serangan Amerika Serikat. Media pemerintah Iran mengklaim mereka telah mempersiapkan diri untuk serangan tersebut. Tapi terlepas dari seberapa besar kerusakan yang terjadi di fasilitas nuklir Iran, yang pasti serangan Amerika ke Iran telah membuat Amerika Serikat masuk ke dalam pertempuran, ketika Iran kini bersiap untuk membalas Amerika. Ya, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyatakan bahwa Iran berhak untuk merespons secara langsung serangan Amerika Serikat, di mana Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut keterlibatan Amerika Serikat sangat berbahaya dan menuduh Amerika Serikat menyeret kawasan ke dalam konflik. Iran sendiri telah melancarkan serangan rudal ke Tel Aviv dan Haifa, Israel pada 22 Juni 2025 sebagai respon awal terhadap serangan Amerika Serikat dan Israel. Ini menunjukkan bahwa Iran tidak ragu untuk mengambil tindakan militer, meskipun serangan ini lebih ditujukan ke Israel daripada Amerika Serikat secara langsung. Namun meski begitu, ancaman Iran gak bisa dianggap remeh, di mana Amerika Serikat mulai khawatir jika Iran benar-benar membalas.
Peringatan bahaya kini diberlakukan di Amerika. Laporan dari US Today menjelaskan bahwa Amerika telah memberikan peringatan akan bahaya pada penduduk Amerika Serikat setelah menyerang ke Iran. Di mana Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga mengeluarkan peringatan keamanan kewaspadaan global yang menyarankan warga negara Amerika Serikat di luar negeri untuk meningkatkan kewaspadaan. Ya jelas, kini Amerika juga harus berhati-hati. Jadi, Iran diprediksi dapat melakukan serangan langsung, di mana Iran dapat menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah, seperti di Bahrain, Irak, atau Suriah, menggunakan rudal balistik jarak pendek, drone, atau serangan melalui proksi seperti Houthi di Yaman. Ancaman ini diperkuat oleh pernyataan bahwa Iran masih memiliki kemampuan rudal yang utuh. Selain itu, Iran juga dapat memobilisasi kelompok seperti Houthi, Hizbullah, atau milisi di Irak untuk menyerang kepentingan Amerika Serikat. Dan ini meningkatkan resiko bagi 40.000 personel militer Amerika Serikat di kawasan. Sementara itu, menanggapi rencana balasan dari Iran, Trump mengajak Iran untuk berdamai, sekaligus mengingatkan atau mengancam bahwa setiap pembalasan Iran akan dihadapi dengan kekuatan yang jauh lebih besar, yang dapat memicu siklus eskalasi. Amerika Serikat telah memposisikan kapal induk seperti USS Nimitz, USS Gerald R. Ford, dan USS Carl Vinson di kawasan untuk mencegah respon Iran. Oh iya, saat ini sendiri Iran telah mengambil langkah besar untuk menutup Selat Hormuz. Parlemen Iran telah memilih untuk mendukung penutupan Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan Amerika Serikat. Namun keputusan akhir berada di tangan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran dan Ayatollah Ali Khamenei. Saat ini sendiri, Selat Hormuz belum ditutup. Tetapi persetujuan parlemen dan persiapan militer Iran meningkatkan resiko penutupan, yang akan memiliki konsekuensi ekonomi dan strategis yang signifikan termasuk untuk Amerika Serikat. Iran ke Rusia. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, tiba di Moskow pada 22 Juni 2025 dan bertemu dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Pertemuan Rusia-Iran ini membahas ancaman bersama yang ditimbulkan oleh serangan Amerika Serikat ke 3 fasilitas nuklir Iran. Araghchi menyatakan bahwa kedua negara akan berkoordinasi untuk menghadapi tantangan ini, dengan fokus pada eskalasi militer yang dipimpin Amerika Serikat dan Israel. Iran kemudian mencari dukungan Rusia untuk menggalang koalisi internasional, terutama di antara negara-negara non-barat seperti Tiongkok untuk melawan Amerika Serikat dan Israel. Di mana jika Iran Rusia sepakat untuk langkah-langkah yang lebih agresif seperti peningkatan kerjasama militer atau dukungan logistik, ini dapat meningkatkan ketegangan dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Sebelumnya, pada 19 Juni, Presiden Putin telah menyatakan bahwa Iran belum meminta bantuan militer langsung dari Rusia. Namun dengan masuknya Amerika Serikat dalam pertempuran menghadapi Iran, apapun bisa terjadi. Penolakan penduduk Amerika Serikat pada perang di Iran. Di Amerika, keputusan Donald Trump untuk ikut masuk dalam perang membela Israel melawan Iran mendapatkan banyak kritik dan protes, tak terkecuali dari politikus dari Partai Demokrat dan Republik. Banyak yang menilai Trump lagi-lagi melanggar konstitusi. Menurut Konstitusi Amerika Serikat, Kongres memiliki hak untuk menyatakan perang, pasal 1 bagian 8. Namun Operation Midnight Hammer dilancarkan tanpa persetujuan formal dari Kongres, yang memicu kritik bahwa Presiden Trump melampaui kewenangannya. Anggota DPR dari Partai Republik, seperti Thomas Massie, menyebut serangan ini sebagai tindakan perang yang tidak sah, menganggap klaim bahwa ini bukan tindakan perang sebagai konyol. Sementara Senator Demokrat seperti Chuck Schumer mempertanyakan legalitas serangan tersebut, menyoroti bahwa tindakan militer sepihak dapat menetapkan presiden berbahaya. This is a statement
statement from Donald Trump, quote, "We have completed our very successful attack on the 3 nuclear sites in Iran," etc. Sementara itu bagi publik Amerika Serikat, pengalaman pahit Amerika Serikat dalam perang di Irak dari 2003 hingga 2011 dan Afghanistan 2001 hingga 2021 telah menciptakan keletihan perang di kalangan rakyat Amerika Serikat. Konflik tersebut memakan biaya triliunan dolar, ribuan nyawa prajurit Amerika Serikat, dan menyebabkan ketidakstabilan regional tanpa hasil yang jelas. Banyak warga Amerika Serikat melihat potensi perang dengan Iran sebagai pengulangan skenario ini, terutama karena Iran memiliki kemampuan militer yang lebih canggih, termasuk rudal balistik dan jaringan proksi yang besar. Pada akhirnya, Operation Midnight Hammer telah memicu eskalasi besar yang tak terelakkan. Iran dan proksinya ditambah dengan sekutunya tak akan menyerah begitu saja. Israel telah jadi buktinya. Negara yang percaya diri dengan Iron Dome-nya telah dihancurkan. Dunia berdiri di ambang kekacauan yang diprediksi oleh banyak pihak. Protes No More War yang bergema di Amerika Serikat mencerminkan penolakan rakyat terhadap perang yang mahal dan beresiko. Sementara politisi dari kedua partai mempertanyakan legalitas tindakan Trump. Sekarang Trump ingin berdamai dengan tetap memberikan ancaman pada Iran jika membalas. Tapi akankah diplomasi terbukti sebagai jawaban? Atau apakah kita menuju konflik global yang menghancurkan? Hanya waktu yang akan menjawab. Tetapi satu hal pasti, ketegangan ini telah mengubah peta geopolitik. Dan Amerika harus bersiap menghadapi konsekuensi dari langkah berani atau gegabah yang telah diambil.